Anda sudah tua? Sudah hampir mati? Sudah bau tanah? Nah, mulai sekarang, pesanlah peti mati cap bebek. Peti mati cap bebek dilengkapi dengan karpet wall-to-wall, full AC sentral, video. Kami tidak menyangka. Oh, semoga diberikan keadilan. Ih, Najwa Shihab pintar joget ya. Asik. Seruling sakit sembunyi. Mari kita jogetin saja. Mari kita jogetin saja. Mengharapkan Jokowi setelah lengser pada 20 Oktober nanti tangannya itu dikecek atau diborgol. Jadi proses hukum yang seadil-adilnya harus diterapkan pada Jokowi keluarga, karena kalau tidak ada proses hukum untuk mengadili Jokowi yang ternyata korupnya harus diterapkan pada Jokowi keluarga, karena kalau tidak ada proses hukum untuk mengadili Jokowi yang ternyata korup dan zalim. Mbak Amin sehat? Sakit jiwa. Berarti harus diperiksa dulu dong. Diperiksa kesehatan jiwanya. Kesehatan jiwanya harus diperiksa. Memang penting ya. Ada gak nih dokter yang mengusulkan Mbak untuk meriksa kejiwaan? Anda? Siapa itu dokternya? Siapa? Dokter Tifa. Dokter Tifa. Terus apa kata dokter Tifa? Sesuai usulan dokter Tifa, harus segera diperiksa kesehatan jiwanya. Oh begitu. Oh iya. Berarti Mbak harus diperiksa dulu dong kejiwaannya. Insya Allah. Ya udah, semoga berjalan lancar ya Mbak, periksa kejiwaannya. Oke. Nah sekarang saya mau nanya nih sama Mbak. Apa? Atas dasar demokrasi seperti yang Mbak dengung-dengungkan itu, kita berandai-andai nih, jika seandainya ada sekelompok orang yang ingin mengadili Mbak atas dasar ujaran kebencian yang selama ini Mbak lakukan terhadap sesama warga negara, Ya. itu kira-kira bisa nggak? Tidak bisa diadili. Loh, Tidak bisa. kok nggak bisa? Dasarnya apa? Karena apa? Karena uang edan. Oh, karena uang edan. Emang kalau uang edan nggak bisa diadili ya Mbak? Uang edan tidak bisa diadili. Ya udah Mbak, periksa dulu kesehatan kejiwaannya ya. Insya Allah.
Insya Allah, insya Allah. Buat Falco Ngoe Channel, sukses terus ya channelnya. Semoga semakin ramai. Buat teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke? Salam ngakak untuk kita semua. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Falco Ngoe Channel. Ya, sedikit saya mereaksi ya terkait dengan kelucuan-kelucuan dan juga kekonyolan-kekonyolan yang sudah kita simak bersama-sama tentang si Sengkuni Amin Rais yang sudah bau tanah dan sudah bau usur. Memang orang-orang seperti ini nampaknya selayaknya harus diberikan pelajaran ya, karena mereka ini sangat bawel, sangat apa ya, mulutnya kayak pantat ayam, nggak bisa diam. Nah, video berikut teman-teman tentu ini tentang si Ratu Nebeng, Putri Nebeng yang beritanya sangat viral dan terhot sejagat raya. Siapa lagi kalau bukan si Najwa Shihab. Najwa Shihab ini ternyata dia ini bukan orang Yaman ya. Ada sebuah penemuan baru yang katanya dia ini keturunan apa ya? Keturunan India sama Afrika. Benar gak sih? Coba kita simak bersama-sama. Inilah asal-usul si Ratu Nebeng seumur hidup yang selalu buat provokasi di Indonesia. Ya. Najwa Shihab itu ketika tes DNA itu menarik, 50% hasil tes DNA dia bukan keturunan Arab, tapi malah keturunan India. 50%-nya, ya. Benar gak sih? 30%-nya itu Afrika punya, jadi keturunan India Afrika, ya. Arabnya cuma 3%. Oh ya? Wow. Itu Najwa Shihab loh. Berarti selama ini kita salah dong. Oh alah, ternyata ya si Ratu Nebeng seumur hidup ini hasil tes DNA-nya itu menunjukkan 50% keturunan peradaban. La ilaha illallah, jabang bayi. Pantes saja ya, dia itu mulutnya selalu sering buat gaduh dan provokasi. Ini yang ngomong ini loh ya, Pak Ustadz loh ya, si Duta Peringatan Darurat ya, alias si Ratu Nebeng seumur hidup. Gimana menurut kalian Lord? Sudah tahukah kalau sang Ratu Nebeng seumur hidup ini keturunan dari peradaban? Ini yang ngomong Pak Ustadz loh ya, aku aja baru tahu loh ya Mbak Nino. Makanya tuh loh ya, kalau punya mulut itu mbok ya dijaga agar kamu ini tidak selalu buat gaduh dan provokasi. Aja nangel-angel. Ya, bukan hanya Anda tetapi saya juga baru tahu kalau ternyata si Ratu Nebeng seumur hidup ini dia sebenarnya bukan dari Yaman ya. Yang selama ini kita bilang dia ini orang Yaman. Ternyata 50%-nya dia ini ada campuran Afrika dan juga India. Ya, lagi-lagi kita salah guys. Najwa Shihab, seorang public figure di Indonesia, hari-hari ini belakangan ini mendapat perhatian yang super lebih ya, dalam artian orang-orang cukup kaget dengan performa beliau belakangan karena sudah masuk pada wilayah politik praktis, bukan lagi sebagai public figure yang netral. Yang kita kenal dulu. Dalam rangka mengambil posisi dalam kontestasi politik yang suhunya sangat panas ya. Karena itu ketika beliau menyampaikan bahwa kepulangan Pak Jokowi selaku Presiden ke-7 Republik Indonesia itu pasca atau setelah melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang maha berat, ya, kemudian diantar pulang ke Solo dengan naik pesawat TNI Angkatan Udara, dan beliau menyelipkan satu diksi yang kemudian menjadi pintu malapetaka bagi Najwa Shihab, yaitu Jokowi pulang ke Solo, nebeng pesawat TNI Angkatan Udara. Sontak kemudian nggak tahu malu, marah, bukan partai politik.
Baik teman-teman, dia kita yang nebeng bilang ada Bapak di Jokowi sebuah nebeng. kafe ya. Di sini sehingga suara mungkin agak sedikit tidak lebih hening, tetapi biarlah ini menjadi sebuah kesan atau warna pelanginya, karena kita selalu hidup dalam nuansa politik yang hiruk pikuk, yang bising, yang ya tentu tidak bisa serta-merta kita jinakkan begitu saja. Sebelum kita bicara tentang Najwa Shihab, ya, kita mau bicara tentang sebuah buku yang berjudul How to Get from Where You Are to Where You Want to Be. Ya, ini edisi bahasa Inggris. Ini saya beli di kebetulan saya transit di Bandara Changi, Singapura, kalau tidak salah waktu itu. Baik, di sini ada pernyataan yang mengatakan taking 100 responsibility mean you acknowledge that you create everything that happened to you. Artinya kita perlu mengambil 100% tanggung jawab bahwa apa yang terjadi dengan kita itu ya karena kita sendiri yang menciptakan. Ya, betul. Hari ini kalau Najwa Shihab kemudian mendapatkan respon atau katakan reaksi dari publik yang kemudian memberikan kesan yang sangat marah ya, bahkan ada dorongan untuk melakukan gerakan yang disebut dengan gerakan unfollow ya, unfollow Najwa Shihab. Artinya kita tahu bahwa beliau ini adalah seorang YouTuber juga yang tentu punya jutaan massa ya, jutaan subscriber, yang kemudian tentu tidak semua ya yang kecewa, tetapi kita belum tahu bagaimana efek dari gerakan unfollow Najwa Shihab. Nah, terlepas dari persoalan gerakan follow atau unfollow, biarlah itu menjadi ranahnya subscriber. Bagaimanapun juga publik punya hak untuk menentukan ya public figure, ya profil seseorang yang bisa diidolakan, yang bisa dipanuti, yang bisa kemudian dijadikan tempat atau rujukan referensi untuk belajar bagaimana kita bisa memosisikan diri di dalam ruang publik, yang tentu menjadi soal ketika kita abai terkait dengan yang disebut dengan perasaan publik. Nah, mungkin kalau dalam konteks yang lain ya, BPP sendiri punya pandangan bahwa dalam konteks yang lain mungkin oke-oke saja ya, sah-sah saja. Kemudian biasanya seorang jurnalis ini punya pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang kritis, yang bahkan juga out of the box, keluar dari sebuah pakem yang ada, dan saya quote agak sedikit nakal gitu ya, dalam konteks menyampaikan pandangan-pandangan atau opini-opini. Nah, yang kita khawatirkan ya, bahwa seorang tokoh publik ini kan harapannya bukan seorang buzzer dalam pengertian negatif, tetapi seorang influencer. Buat saya sebenarnya Najwa Shihab ini adalah seorang influencer harusnya ya, walaupun kemarin harusnya ada tagar itu, ya, tentang darurat ya, dengan logo Garuda biru dan sebagainya, yang kemudian ketika ada isu-isu lain yang sebenarnya juga penting, bungkam dan sebagainya, sehingga orang mulai mengatakan beliau adalah Sengkuni dan seterusnya ya. Sengkuni baru ya, itu tadi seperti tulisan yang ada di video ini, Najwa Shihab influencer yang menjadi Sengkuni. Ini sudah mirip seperti Amin Rais ketika Najwa Shihab memberikan sebuah pendapat atau pandangan terkait dengan bahwa kepulangan Bapak Jokowi ke Solo itu katanya nebeng pesawat ya. Sebenarnya yang harus tahu diri itu Anda ya, Najwa Shihab. Anda itu manusia keturunan yang nebeng seumur hidup di tanah air kami ini. Jadi Anda harus tahu diri ya. Ingat itu, Anda yang harus tahu diri. Atau pernyataan Anda ini karena Anda kesal, karena Anda tidak dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi menteri, ataukah seperti apa? Ya, ini pernyataan dari Najwa Shihab ini benar-benar membuat kita sebagai rakyat yang mencintai Bapak Jokowi tentu sangat marah, sangat kesal. Ya, tentu para netizen tahu ya, apa yang harus netizen kerjakan ketika melihat ada manusia-manusia yang bertipe seperti ini,
ada orang-orang yang bertipe seperti Amin Rais, seperti Said Didu, seperti Faisal Assegaf, ya, Refli Harun, Rocky Gerung, yang nampaknya tidak pernah puas dengan kerja-kerja yang sudah dilakukan oleh Bapak Jokowi selama beliau memimpin bangsa ini. Mereka protes, katanya Bapak Jokowi terlalu banyak utang, tapi mereka tidak tahu malu, mereka tidak tahu diri ketika mereka berangkat ke suatu tempat, ya, mereka melewati jalan tol. Itu mereka lupa kalau jalan tol itu dibangun dari uang yang diutang, yang mereka protes mati-matian itu. Dasar manusia munafik kalian semua ini. Selamat siang Indonesia. Selamat Video siang ini abang. saya beri judul Najwa Shihab dan Rahma Sarita, belajarlah dan ikutilah jejak Mutia Hafid. Iya, harusnya seperti itu bang. Di beranda TikTok saya, beberapa akun TikTok yang memperdengarkan suara Najwa Shihab yang mengatakan pada tanggal 20 Oktober 2024 pasca purna tugas setelah memimpin Indonesia 10 tahun, Presiden Jokowi terdengar suara Najwa Shihab nebeng pesawat angkatan udara kembali ke Solo. Nebeng. Aduh, Najwa, anjir Najwa. banget ini. Lalu yang kedua, beredar juga bagaimana Rahma Sarita ikut demo-demo menjelek-jelekkan Bapak Presiden Jokowi. Kita mengetahui bahwa dua wanita ini adalah presenter televisi beberapa tahun yang lalu, ya, presenter berita, dan menurut saya mereka orang-orang yang bagus. Najwa Shihab bagus, Rahma Sarita bagus untuk mempresentasikan berita-berita yang menarik lah begitu. Nah, herannya mengapa mereka begitu tidak suka kepada Presiden Jokowi dengan mengatakan nebeng, yang satu harus diadili. Begini loh, kalau memang kalian berdua punya bukti kesalahan Presiden Jokowi dan itu fatal melanggar undang-undang, ayo lapor. Sangat-sangat fatal. Berteriaklah secara konstitusi. Jangan di jalan-jalan begitu, tidak bernilai hukum, ya. Kalau memang yang ada bukti, ada hanya bikin gaduh. Tapi kalau tidak ada bukti, ya ngapain kita keluar-keluar gitu? Itu sama dengan menurunkan nilai mbak-mbak berdua yang sebetulnya cukup tinggi di mata masyarakat Indonesia. Dengan keluar-keluar di tempat yang tidak sah dan tidak resmi secara hukum begitu, nilai Anda merosot, jauh tergerus nilai Anda, ya. Karena itu saran saya, belajarlah dan ikutlah jejak Mutia Hafid, sama-sama presenter televisi, ya. Sekarang beliau menjadi salah seorang menteri di kabinet Merah Putih. Bagaimana dia pernah bertarung anggota DPR dulu kalah, pernah bertarung menjadi wali kota di Binjai, kalau tidak salah Sumatera Utara, juga kalah. Tapi dia mengikuti jejak terus, ikut proses, dan akhirnya menjadi anggota DPR dan sekarang menjadi menteri. Ini wanita yang cerdas. Mutia Hafid dulu bagus, nilainya juga tinggi, ya. Sempat ditangkap oleh kelompok-kelompok teroris di Timur Tengah sana. Alhamdulillah, puji Tuhan, dibebaskan. Punya pengalaman hidup yang luar biasa dan patut ditiru dan dicontoh. Jadi Mutia Hafid nilainya yang dulu sudah bagus sebagai seorang presenter, dengan rekam jejak yang seperti hari ini, makin tinggi nilainya di mata masyarakat Indonesia. Termasuk saya secara khusus menilai Mbak Mutia Hafid itu tinggi karena perjuangannya, ya. Betul. Jadi, sekali abang. Najwa Shihab dan Rahma Sarita, saran saya, ikutilah jejak Mutia Hafid, belajarlah dari dia, ya. Terima kasih. Ya, menyambung dari apa yang disampaikan oleh abang kita yang satu ini, bahwa seharusnya Najwa Shihab dan juga Rahma Sarita meniru atau mengikuti jejak dari Mutia Hafid, ya, dimana mereka ini sama-sama menjadi seorang presenter yang sangat terkenal dan bahkan sangat dicintai oleh rakyat penikmat berita-berita nasional, ya. Namun akhir-akhir ini kedua orang yang saya sebutkan tadi, Najwa Shihab dan juga Rahma Sarita, nampaknya sudah mulai berbelok, ya.
Inilah akibatnya jika orang-orang yang suka membuat atau menyebarkan kebencian-kebencian, menyebarkan hoax yang selalu menjatuhkan Bapak Jokowi, hasilnya karir Anda akan hancur. Ini sebuah fakta dan hasilnya sudah terlihat. Kita lihat bagaimana Refli Harun pecatan Jokowi, Said Didu pecatan Jokowi. Yang terbaru dan bahkan sangat-sangat kita sayangkan adalah keikutsertaan Mahfud MD, ya, yang karena kalah Pilpres mulai membuat pernyataan-pernyataan yang menurut saya sebagai rakyat kecil, sebagai masyarakat kecil, sangat terganggu di telinga saya, ya, sangat-sangat terganggu sekali.